Pojok Bisnis dipersembahkan oleh WowNet. Selamat mengikuti. Halo, selamat sore mitra bisnis. Senang sekali masih bisa kembali menemani Anda ya sampai jam 4 sore dalam Radio Talk Show Pas FM di Pojok Bisnis hari ini bersama WowNet. Dan saya akan mengajak Anda tidak hanya sekedar untuk mengikuti perbincangan saja, tapi juga bisa berinteraksi dengan tamu-tamu kita sore hari ini melalui WhatsApp Pas FM di 0812144 sekali lagi di 0812144 043. Jadi untuk hari ini akan ada pembahasan seputar WowNet, kemudian juga peran internet, yaitu Internet on Everything ya. Jadi silakan untuk Anda yang mau bergabung seputar bertanya mengenai WowNet dan lain sebagainya, layanan produk dan lain sebagainya, silakan Anda bisa join dengan Pas FM sore hari ini sekali lagi melalui WhatsApp kami di 0812144 043. Di studio Pas FM saat ini sudah ada bersama kita ada Berce dan juga Carmila ini ya, sales representatif dari WowNet. Selamat sore. Sore, terima kasih waktunya. Sore Kak. Ya, apa kabar hari ini? Sehat ya, sehat ya. Sehat luar biasa. Ini belum pada mudik ini? Oh belum Kak. Oh belum. Saya di Surabaya memang. Domisilinya. Oke, jadi mungkin yang jaga kandang di sini ya? Iya, jaga kandang. Ini kalau misalnya ada pelanggan nanti pada saat lebaran gitu ya. Itu dia. Pada saat lebaran ada gangguan gitu ya, supportnya agak baik. Dan Anda mitra bisnis barangkali juga salah satu dari pelanggan dari WowNet juga mungkin bisa berbagi juga kira-kira apa yang ingin ditanyakan juga gitu ya. Boleh. Siap. Nanti Pak Berce dan juga Mbak Carmila ini akan menjawab pertanyaan dari Anda. Oke, dan Anda mitra bisnis siap-siap untuk bergabung sekali lagi di 0812144 043 untuk semua pertanyaan Anda. Kita tunggu ya sampai jam 4 sore. Baik. Ini sebelum ke WowNet ini, kalau boleh tahu bagaimana nih perkembangan internet sekarang ini? Ya, mau nggak mau ya, kalau mau jujur, selama pandemi itu kita tanda kutip seperti dipaksa 10 tahun lebih cepat untuk hidup di dalam atmosfer atau ekosistem digital. Betul. Kita dipaksa banget. Dulunya kita nggak biasa buka email mungkin sebulan sekali, tapi karena bisnis, karena relasi dan lain-lain, kita harus buka email tuh seperti kita buka WhatsApp atau SMS. Betul. Terus banyak hal yang kita tuh nggak bisa hidup tanpa internet. Makanya dulu itu ada istilah Internet of Thing, IoT. Sekarang ini trennya udah berubah jadi Internet on Everything. Jadi semuanya itu udah menggunakan internet. Kita meeting pun pakai Zoom, online kita bisa seperti itu. Kita udah biasa di dalam atmosfer internet. Bahkan 99% kita seperti nggak bisa hidup tanpa internet. Kalau mau jujur. Betul, betul. Jadi bahkan kita mau menyalakan kompor di rumah, lihat CCTV atau apa, itu kita dari luar bisa juga bisa. pakai. Bahkan mobil itu sekarang kita udah ada yang modifikasi, kita pakai internet itu dia bisa jalan sendiri, atau kita nyalakan dia bahkan kita nggak ada di sebelahnya. Nah jadi semuanya ini ekosistemnya adalah menggunakan internet. Bahkan dulu waktu awal-awal pandemi kita punya salah satu prediksinya tuh gini, kenapa ya ada perusahaan-perusahaan besar, katakanlah seperti retail baju yang kita tahu besar di mana-mana, itu mereka udah mulai, karena pandemi mereka udah mulai tutup. Kita berpikir gini, kenapa ya mereka tuh nggak jual online, mereka ngerekam sendiri. Ini tahun 2020 awal ya, waktu awal-awal pandemi, kita punya prediksi kenapa mereka nggak jual online ya. Mereka punya tempat, mereka punya resource, dan akhirnya sekarang ini prediksi itu terbukti. Ada di TikTok, Betul. ada e-commerce yang jual online gitu kan, dan transaksinya tuh nggak main-main, ratusan triliun gitu. Jadi internet ini udah membentuk ekosistem untuk berjualan untuk apapun itu. Gitu. Oke, jadi semua lini kehidupan gitu ya, Yes. ini semuanya sudah pakai internet. Iya. Jadi mau Betul nggak mau, sekali, Kak. suka nggak suka gitu ya, memang harus seperti itu gitu. Iya. Nah ini
salah satu yang barangkali jadi persoalan sekarang ini adalah supportnya ya. Iya. Supportnya, karena kalau kita tahu kecepatannya gitu, Iya. kecepatan internet Indonesia ini masih jauh gitu dibandingkan dengan negara-negara tetangga gitu ya. Iya. Nah, ini barangkali Wownet ini bisa memberikan jawaban gitu dari persoalan ini. Yes. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, apakah kecepatan yang ada sekarang ini, kecepatan internet yang ada di Indonesia ini sudah cukup gitu, atau sebetulnya kemampuan untuk ditingkatkan lagi ini masih cukup besar ya? Masih sangat besar, terutama dengan ambisinya pemerintah kita untuk bikin palaparing ya. Jadi menyambungkan dari Sabang sampai Merauke itu dengan kabel FO. Itu lagi proses oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi mau nggak mau nanti mungkin implementasi 2 tahun 5 tahun ke depan itu semuanya akan mempunyai speed internet yang sama, gitu kan? Itu harapannya. Dan juga implementasi 5G dan lain-lain. Juga kalau untuk kecepatan internet, mungkin kita salah satu negara di Asia Tenggara yang mungkin di menengah ya. Saya nggak bilang paling rendah tapi menengah. Tapi sebenarnya yang paling penting itu bukan di speed internetnya, tapi di ekosistemnya dan kestabilannya juga. Tapi ekosistemnya ini, jadi kalau kita percuma juga mensupport internet yang begitu besar bandwidth, tapi ekosistemnya nggak ideal dalam artian yang tadi itu ya, mereka menggunakan untuk bisnis, untuk sekolah dan lain-lain. Nah, karena kebutuhan inilah baru bandwidth itu bisa disuplai. Oke. Dan kita di Wownet itu juga seperti nggak menjual bandwidth tanda kutip, kita tuh menjual assessment, what we can do to our customer. Misalnya gini, ada customer dia nggak butuh sampai internet 100 mega, 1 giga. Cukup 5 mega, 10 mega, tapi dia butuhnya stabil. Dia butuhnya ada IP public. Dan ini yang kita asesmen dulu. Pak, butuhnya apa sih? Apakah ada server? Apakah ada aplikasi online? Nah, itu kita akses dulu, kita tanya-tanya dulu kebutuhannya seperti apa, baru kita jual. Oke, baik. Karena sekarang ini kan dengan seperti tadi, bicara yang paling penting sebetulnya bukan kecepatan nomor 1 gitu, ekosistemnya, karena bicara ekosistem ini juga masih ada gap sebetulnya. Benar, gitu ya. Tidak hanya karena kalau kita melihat yang lebih sekarang ekosistem lebih besar ini terfokus di kota-kota besar gitu ya. Yes. Sementara yang di kota-kota kecil, di daerah gitu, di pegunungan, karena kita tahu banyak kemarin waktu pandemi mereka yang harus belajar dari rumah, harus daring, mereka sampai harus naik ke puncak, ke gunung gitu untuk bisa mendapatkan akses internet gitu ya. Nah, itu yang hal-hal seperti ini, gap-gap seperti ini nih yang harus dihilangkan sebetulnya gitu ya. Lalu bagaimana peranan Wownet sendiri untuk saat ini sebagai perusahaan penyedia jasa internet ini? Kita punya kerjasama di beberapa ini ya dengan rekan-rekanan juga, karena untuk media internet ini kan ada macam-macam ya, pakai antena wireless, ada fiber optik, tapi juga ada yang satelit. Nah, tapi kalau mau jujur, kelemahan kita di Indonesia ini memang di infrastruktur. Itu kenapa mungkin harap bersabar juga, karena sekali lagi kita harus apresiasi ini ya, ambisinya Pak Jokowi itu untuk palaparing ini, dan itu nggak mudah. Kenapa? Karena antar pulau kita ini ngomongnya, dan juga naik ke gunung, dan kalau mau jujur 1 kilometer itu sekian miliar untuk infrastruktur ya, dan ini kan belum lagi yang di pulau itu kan harus di bawah laut ya. Nah, ini saya jujur, kita teman-teman di ASP itu sangat mengapresiasi ambisinya pemerintah untuk menghidupkan ekosistem yang sama rata itu tadi. Gitu. Baik. Karena memang sekarang ini eranya sudah era digital gitu ya, jadi support itu memang jadi hal yang utama gitu ya. Baik, kita harus jeda dulu sebentar. Boleh. Pak Berce dan juga Mbak Mila, kita lanjutkan lagi nanti setelah ini ya, kita break dulu. Oke, Anda Mitra Bisnis, jangan lupa yang mau bergabung dengan Pas FM, ada pertanyaan seputar Wownet, pengen coba juga untuk jadi salah satu pelanggannya, jadi customernya, apa aja nih syaratnya, boleh bergabung dengan Pas FM, bertanya langsung, ada narasumber yang bisa langsung menjawab pertanyaan Anda di 08121-nya 4x043 ya. Tetap bersama kami kembali setelah jeda. Pas FM, sumber berita penting sepanjang hari. Masih Anda ikuti Pojok Bisnis dipersembahkan oleh Wownet.
Oke, Mitra Bisnis, kita akan lanjutkan lagi untuk pojok bisnis bersama WOWnet di sore hari ini ya. Masih ada Pak Berce dan juga Mbak Mila ini dari WOWnet. Kita membahas seputar Internet on Everything. Jadi ada banyak perubahan yang kita rasakan ini, apalagi setelah pandemi ya. Jadi segala sesuatunya memang serba digital gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Mau yang muda, yang tua, semuanya gitu ya, harus mau bersentuhan dengan internet gitu. Betul sekali, Kak. Nah ini yang terasa sekali memang saat ini dunia bisnis gitu, kita bisa bekerja dari rumah gitu ya. Betul sekali. Kemudian juga sebetulnya sangat memudahkan gitu, memudahkan kita gitu untuk yang memang sudah melek teknologi. Tapi banyak juga yang belum melek teknologi gitu ya. Dan Betul ini sekali, menjadi hal yang harus disosialisasikan. Ada WOWnet sore hari ini yang pastinya akan membantu Anda mitra bisnis untuk bisa memberikan support ya buat Anda para pengusaha misalnya gitu yang butuh internet gitu. Dan kalau boleh tahu sendiri kehadiran WOWnet sendiri nih sebagai perusahaan jasa internet ini, penyedia jasa internet ini sudah berapa lama ini? Oke. Jadi untuk WOWnet sendiri kita sudah hadir selama 7 tahun ini, Kak. 7 tahun jalan ini. Dan WOWnet ini salah satu ISP yang sangat mensupport internet untuk usaha mulai dari UMKM, korporat hingga enterprise. Nah, dengan berbagai kebutuhan seperti managed service, manajemen bandwidth, network security, dan lain-lain. Yang tentunya dihandle oleh tim teknis yang bersertifikasi dan kompeten gitu. Jadi WOWnet ini termasuk salah satu ISP yang sangat membantu kebutuhan untuk bisnis enterprise, UMKM, kemudian seperti sekolah, hotel, dan lain-lain begitu, Kak. Oke, itu memang banyak juga yang sudah menggunakan WOWnet gitu ya, karena beberapa dari narasumber yang sudah hadir juga yang sempat dihadirkan di pojok bisnis ini juga sudah memberikan testimoninya gitu, memberikan pengalamannya gitu setelah bergabung gitu menggunakan jasa WOWnet. Kalau boleh tahu tempatnya di mana nih? Kalau untuk kantor kami sendiri ada di Jalan Intiland, Jalan Panglima Sudirman, Intiland Tower. Itu di lantai 10, Suite 2E. Jadi mungkin barangkali dari pelanggan kami yang mau mampir atau mau datang ke kantor kami bisa nih hubungi kita di 031 di 60002896 atau bisa email dulu di sales@wow.net.id. Kemudian bisa kunjungi website kami di www.wow.net.id. Begitu, Kak. Baik, jadi websitenya ada di www.wow.net.id. Oke, silakan. Mungkin bisa dibuka dulu sekarang ini lagi dengerin Pas FM, dibuka gitu ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke Pas FM di WhatsApp kami 0812-144-043. Kalau bicara soal produk dan layanan gitu, apa saja yang ditawarkan ke mitra bisnis ini? Oke, baik. Jadi untuk layanan yang kita jual ke customer itu ada beberapa layanan, Kak. Layanan yang pertama adalah broadband, kemudian ada layanan dedicated. Nah, bicara tentang layanan broadband, ini saya jelaskan secara teknisnya juga ya, Kak. Jadi kita untuk layanan broadband ini kita ada 2 layanan. Yang pertama itu di up to 30 Mbps, kemudian yang kedua ada di up to 50 Mbps, Kak. Yang secara teknisnya ini kita bottomnya di dedicated 6 Mbps, kemudian bisa berstable ke up to 30. Nah, dengan average bandwidth yang didapatkan itu adalah 30-60% gitu. Nah, rasionya ini 1:5 customer. Jadi customer kita garansikan bandwidth, minimal bandwidth yang didapatkan adalah 6 Mbps yang bisa naik ke up to 30 atau up to 50 Mbps begitu, Kak. Nah, kemudian layanan kita juga tanpa FUP, tanpa sistem kuota, jadi pure unlimited. Nah, sehingga klien tidak perlu khawatir karena kita akan share bandwidth unlimited ini ke klien gitu, Kak. Nah ini masing-masing bisa di-share untuk harganya nggak? Kalau untuk harganya sendiri kebetulan untuk bulan ini kita sedang ada promo. Jadi apabila pelanggan-pelanggan atau customer yang mau pakai WOWnet itu ada promo bayar 799.000 dengan biaya instalasi 2,5 juta itu bisa mendapatkan free CCTV
gitu Kak. Nah CCTV-nya ini wireless juga dan sangat canggih gitu. Baik, itu biasanya lebih banyak digunakan untuk korporat? Betul. Jadi untuk layanan ini bisa digunakan oleh bisnis UMKM maupun korporat. Gitu Kak. Kalau untuk layanan dedicated mungkin lebih ke enterprise ya Kak ya, seperti hotel, sekolah, kemudian ada beberapa perusahaan lain yang besar gitu. Oke, baik. Kemudian selain tadi ada broadband, terus dedicated gitu ya. Apakah ada promo tambahan lain untuk produk ini? Kalau sejauh ini dari Wonet sendiri, selain kita handle internet, kita juga handle di project infrastrukturnya Kak. Jadi apabila nih untuk customer existing maupun customer kita yang belum menggunakan Wonet, bisa menggunakan jasa infrastruktur kita seperti tarikan kabel, perapian kabel, ducting, kemudian pemasangan CCTV, dan kita juga sekarang sudah merambah ke bisnis baru yaitu penjualan perangkat yang bisa teman-teman buka nih ya websitenya, namanya lapakWireless.com gitu. Jadi buat teman-teman lain yang sekiranya saat ini belum butuh internet, teman-teman bisa nih buka website kita di lapakWireless.com. Nah di situ banyak kita jual perangkat seperti ada access point, ya ada access point, CCTV, router, wifi, CCTV. Oke, baik. Jadi ini beberapa produk dan layanan yang ditawarkan oleh Wonet ya. Betul sekali Kak. Kalau dilihat target marketnya sebetulnya cukup luas ya. Sangat-sangat luas Kak. Jadi selain kita UMKM, kita juga handle di sekolah, di hotel, kemudian di PT-PT besar juga gitu. Kalau ada yang butuh di segmen rumahan yang dia butuh untuk bisnis pun kita juga bisa handle gitu. Jadi tergantung kebutuhan dari klien tersebut sih Kak, seperti itu Kak. Ya, coba ini bisa dijawab sedikit ya dari Pak Agus menanyakan. Selamat sore teman-teman dari Wonet, ini mau menanyakan untuk kebutuhan individu seperti rumahan tadi itu berapa? Kita harus pakai yang mana, kemudian berapa harganya, apa saja yang akan kita dapatkan dengan kita berlangganan Wonet? Oke, jadi kalau untuk rumahan ini tergantung kebutuhannya Pak Agus. Nah apabila Bapak ada kebutuhan mengenai bisnis, Bapak bisa gunakan paket kita yang broadband wireless Bapak. Nah untuk harganya di 799.000, kemudian untuk instalasinya 2,5 juta Pak Agus. Nah untuk layanan ini nanti Bapak mendapatkan bandwidth up to 30 Mbps yang sudah saya jelaskan tadi. Layanan ini adalah dedicated 6 yang berstable ke up to 30 Mbps. Nah layanan ini juga tanpa FUP, tanpa sistem kuota, jadi pure unlimited Pak Agus gitu. Kemudian untuk berlangganannya ada biaya berlangganan setiap bulannya nggak? Ya, untuk biaya berlangganannya di 799.000 Kak. Itu ya. Jadi setiap bulan itu 799.000. Betul sekali. Oke, baik. Tapi itu untuk waktu pemasangan berapa total yang harus dibayarkan berarti? Mungkin saya jawab ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan gini, cuk mahal nih. Saya kan ada yang sempat pakai internet kok, bahkan nggak pakai tanpa instalasi. Nah ini kok Wonet kok bisa ya ngasih 2.500.000? Lah kok cek larangi? Ini buat apa aja? Nah ini saya jelaskan bahwa kita menggunakan media antena wireless dan produknya pun itu Ubiquiti Power Beam dan juga bandnya itu ininya tuh dual band, dia di 5,8 GHz. Jadi intinya adalah kayak terakhir ini ya. Jadi Surabaya ini kan berapa minggu terakhir ini hujannya deras banget ya. Dan puji Tuhannya klien-klien kita itu nggak ada yang komplain. Padahal kelemahan dari wireless adalah salah satunya adalah hujan. Dan pokoknya ada di gangguan itu mesti gangguan gitulah, gitu kan. Musuhnya kan seperti itu. Dan kenapa kok klien-klien kita hampir tidak ada yang komplain ya, karena perangkat-perangkat kita yang kita gunakan itu cukup costly untuk investasi awal. Itu kenapa seolah-olah itu kok dibebankan semua ke klien, karena begini, kalau sampai ada apa-apa dengan antena kita, itu kita nggak bebankan lagi ke klien. Jadi selama dia katakanlah 5 tahun berlangganan dengan Wonet, ya berarti 2.500.000 itu dibagi 5 tahun sebenarnya. Dan emang kalau mau jujur, klien-klien kita yang dismantle atau
Pak Berca aku nggak pakai Wonet. Loh kenapa Pak? Kok beritahu? Saya pindah kota, saya pindah. Jadi 90% alasannya itu karena beliau-beliau ini adalah pindah kantor karena terbiasa dengan supportnya kita. Karena kita ini katakanlah gangguan jam 2 pagi, support kita tuh di WA itu ada yang jawab. Dan itu bukan robot. Dan yang handle itu bukan, sekali lagi maaf, bukan call center tapi langsung orang support. Jadi eskalasinya yang kita janjikan adalah itu di bawah 5 menit itu ada yang jawab, dan setiap 30 menit itu akan diupdate terus berkala. Sumpama ada gangguan besar nih, gamas. Kita akan setengah jam, 1 jam, Pak ini dalam proses ini, kita dalam proses ini, kita dalam proses ini. Jadi perbedaannya adalah kenapa Wonet seperti itu? Karena ada, sekali lagi kita ada support team yang akan membantu, dan itu kenapa lebih cocok untuk orang yang berbisnis. Gitu sih. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita jeda dulu sebentar ya Pak Berca dan Mbak Mila ya. Oke Pak Agus, nanti pertanyaan kalau misalnya belum jelas silahkan bisa langsung bergabung kembali di 0812140443. Tetap bersama kami kembali setelah jeda. Masih Anda ikuti Pojok Bisnis dipersembahkan oleh Wonet. Oke, mitra bisnis, kita akan lanjutkan lagi untuk Pojok Bisnis bersama Wonet. Anda bisa bergabung kembali, saya ajak Anda untuk join di WhatsApp Pas FM 0812144043. Sekali lagi 0812144043. Oke, ini tadi dari Pak Agus ya, pertanyaannya tadi sudah dijawab. Tapi kalau misalnya untuk yang rumahan ini tidak untuk bisnis gitu ya, tidak untuk bisnis, hanya untuk keperluan pribadi gitu, itu dengan bandwidth tadi 6 Mbps ya, 30 Mbps 30 Mbps dan 50 Mbps ya, ada dua pilihan ya. Itu biasanya kalau dalam satu rumah itu berapa orang ya? Jadi kalau untuk bandwidth up to 30 Mbps bisa digunakan 4 sampai 5 device. Kemudian untuk up to 50 Mbps bisa digunakan 6 sampai 8 device, Kak. Gitu. Jadi entah itu televisi, laptop, handphone, nah itu nanti bisa dibicarakan lagi. Gitu. Tapi intinya standarnya dari layanan kami adalah 4 sampai 5, kemudian 6 sampai 8 device. Itu sama harganya 799 semua. Kalau untuk layanan yang up to 50 Mbps harganya di 1.199.000. Kemudian untuk setup fee-nya sama di 2,5 juta, Kak. Gitu. Baik. Nah ini ada yang bertanya juga untuk Ibu Mia, menanyakan kalau untuk usaha kecil menengah kira-kira kita bagusnya pakai yang mana? Kalau untuk UMKM nih, Ibu Mia, saya sarankan menggunakan layanan broadband wireless kita. Kembali lagi bisa menggunakan speed yang up to 30 maupun yang up to 50, Ibu. Tergantung kebutuhannya jenengan. Butuhnya di berapa device nih kira-kira di kantornya. Kalau ada 6 sampai 8 device, saya sarankan menggunakan speed up to 50 Mbps. Kenapa? Untuk menghindari buffering yang terjadi. Gitu, Ibu. Baik. Ini ada tambahan ini pertanyaan dari Bu Mia. Untuk pelanggan baru nih dapat diskon nggak kira-kira kalau misalnya join? Untuk diskonnya sendiri nih perdana. Jadi kalau untuk langganan di bulan April ini, Ibu akan mendapatkan free CCTV, Ibu. Nah, CCTV-nya ini saya sebutkan ya keunggulannya. Dia ini tidak ada titik blind spot. Jadi bisa muter 360 derajat. Kemudian ada sistem sensoriknya juga, apabila ada orang masuk dia langsung bisa tahu gitu. Kemudian juga bisa 2 arah, bisa mengeluarkan suara dan menerima suara. Jadi sangat canggih dan bagus sekali bunyinya. Gitu. Baik. Terima kasih sudah dijawab pertanyaannya. Kemudian juga ini kita mau tanya lebih detail lagi ya. Tadi beberapa yang sudah disampaikan sama Pak Berca juga bahwa kenapa gitu kok mahal gitu ya, kesannya mahal gitu, karena memang ada beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh Wonet gitu ya. Betul. Nah, apalagi yang berbeda dari Wonet sampai kita nih harus pakai Wonet gitu? Mungkin gini ya, internet itu sebenarnya ada yang namanya infrastruktur. Mungkin secara teknis bahasanya backhaul atau backbone. Jadi ada namanya transport dari Surabaya ke Jakarta juga.
dan dari Jakarta ini baru dia akan keluar ke luar negeri gitu kan, namanya upstream. Dan WowNet ini kita satu sister company dengan WowRec. Jadi kita tuh sebenarnya juga menghandle klien-klien data center, domain hosting dan lain-lain. Dan kebanyakan itu juga dari luar negeri. Itu kenapa transport kita dari Surabaya ke Jakarta itu juga bukan cuma single, kita punya beberapa backup. Dan juga untuk upstreamnya kita juga ada beberapa backup. Itu kenapa internet kita itu nggak bisa dibilang kok nggak bisa 200 ribuan ya, karena transport ini ada backbone-nya juga, ada backhaul-nya juga. Untuk upstreamnya pun kita juga ada yang premium. Jadi kalau istilahnya ada satu yang down, kita akan switch ke backup-nya nih. Jadi itu kenapa harganya mau nggak mau kita nggak bisa menyesuaikan dengan harga yang murah gitu kan. Jadi kenapa dia mahal, karena emang yang kita jual pun juga ada istilahnya SLA, Service Level Agreement. Artinya bahwa WowNet ini berkomitmen kita nggak boleh ada internet down selama 99,5%, atau batas toleransinya maksimal hanya boleh dalam sebulan itu secara akumulasi 3,6 jam. Hanya boleh selama itu. Selama satu iya, bulan. selama satu bulan. Satu bulan kan 720 jam tuh. Nah, kita nggak boleh down lebih dari 3,6 jam. Dan itu komitmen yang bukan hanya sekedar penjualan, tapi benar-benar kita jaga, karena itu SOP-nya kita juga. Tapi gitu pernah sih. nggak lewat dari itu? Oh, pernah. Pernah lalu? Itu karena klien-klien kita kan nggak cuma ada yang di Surabaya, tapi juga ada yang di cukup remote ya, ada yang di Makassar, dan itu agak naik gunung. Tapi karena kita udah komitmen dengan itu, ya kita ada namanya restitusi akhirnya. Oke. Nah, Lalu untungnya kompensasinya apa nih? kita akan potongkan di langganannya dia di bulan berikutnya. Oke. Tapi untungnya kita nggak itu cuman under berapa ya, 1%, 2%. Ini jujur ya. Maksudnya kita yang restitusi seperti itu sebagian besar itu cuma 1-2 klien kita yang ada di tempat-tempat remote sih gitu. Oke. Mungkin agak tinggi gitu ya, atau lebih sulit gitu jangkauannya. Baik, kita akan jeda dulu sebentar ya, nanti kita lanjutkan lagi Mbak Mila ya. Oke, untuk Anda mitra bisnis yang mau bertanya lagi, silahkan kita tunggu di WhatsApp Pas FM 0812140443 ya. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Ada pendapat untuk mobil mewah, lebih baik beli yang second. Setujukah Anda? Jika Anda mencari mobil second kelas atas berkualitas, datang saja ke showroom Harko Mobil. Showroom Harko Mobil menyediakan berbagai macam mobil second kelas atas berkualitas dan bergaransi seperti Porsche, Lexus, Mercedes-Benz, BMW, Range Rover, Mini Cooper, Wrangler, Honda, Nissan, Mazda, dan sebagainya. Harko melayani pembayaran kredit dengan DP minim, bunga ringan, dan tenor hingga 5 tahun. Juga menerima tukar tambah. Showroom Harko Mobil ada di Jalan Pucang Anom Timur 25C. Telepon 081 5656 1111 081 5656 1111. Mobil second berkelas, ya showroom Harko Mobil yang berkualitas. This is Pas FM, premier business station. Mitra bisnis Nissan Motor menargetkan meluncurkan 7 model kendaraan listrik atau EV hingga 2026 mendatang. Selain itu Nissan juga menargetkan 80% model-modelnya merupakan kendaraan listrik pada 2030 mendatang. CEO Nissan Aswani Gupta mengatakan konsumer Tiongkok sebagai salah satu pasar terbesarnya sudah menjadikan mobil listrik sebagai kendaraan utamanya. Untuk itu Nissan akan membuat produknya kompetitif dari segi harga untuk bersaing dengan produk-produk mobil listrik domestik. Masih Anda ikuti Pojok Bisnis dipersembahkan oleh WowNet. Ya, mitra bisnis masih di Pojok Bisnis bersama WowNet. Kita lagi berbincang tentang internet on everything gitu ya. Jadi segala sesuatunya memang sekarang semuanya pakai internet, semuanya serba digital gitu ya.
sampai mau buka pintu aja mesti bisa pakai internet gitu. Kemudian mau masak, nyalain lampu kompor dan lain sebagainya juga pakai internet. Kita di sini gitu mau nyalain lampu di rumah gitu juga bisa gitu ya. Kemudian ngecek putra-putri Anda di rumah seperti apa juga CCTV bisa dilakukan gitu. Jadi sekarang semuanya memang serba internet. Tinggal supportnya sendiri bagaimana gitu dari pemerintah, kemudian ASP sendiri gitu ya. Ini seperti apa gitu, karena persoalannya sekarang adalah kembali ke speed gitu ya. Tapi seperti yang disampaikan sama Pak Berca tadi bahwa speed itu sebetulnya bukan yang utama, tapi internet yang stabil gitu ya. Internet yang stabil. Karena kalau kita misalnya ujian gitu ya, ujian gitu, mungkin internetnya cepat gitu, tapi nggak stabil gitu. Wah, soalnya hilang-hilang lagi gitu ya. Jadi ujian dari awal gagal lagi. Oke, baik. Dan ini sekali lagi kita mengajak Anda untuk bergabung kembali Mitra Bisnis di 0812-141-043. Oke, ada beberapa keunggulan tadi sudah disampaikan Pak Berca. Ada lagi nggak nih yang keunggulan lain lagi? Mungkin Pak Berca atau Mbak Bila yang mau menyampaikan, silakan. Mungkin saya dulu. Iya. Jadi kalau di Wownet ini itu kenapa kita sales itu waktu datang ke klien kita nggak langsung jualan. Ini harganya sekian loh Pak, kita ada promo. Tapi seringkali kita datang, kita itu bahasanya assessment dulu. Pak, kebutuhannya seperti apa sih? Tadi kan Mbak Carmila berkali-kali ngomong tentang kebutuhan ya. Jadi karena ada kebutuhan, urgency, dan juga ada budget. Nah ini ketiga ini kalau kita sederhanakan namanya efisiensi. Nah jadi kebutuhannya seperti apa, tapi budgetnya nggak segini nih gitu. Jadi kita akan menyesuaikan, karena kalau pakai aplikasi online, oh berarti perlu IP public, jadi harus pakai yang dedicated. Nah kalau dedicated berapa yang mengakses, apakah pakai VPN, VPS atau ada server dan lain-lain. Dan itu kita biasanya harusnya kita assessment dulu, kita catat dulu kebutuhannya seperti apa. Nanti setelah itu baru kita implementasikan. Oh ini pakai paket ini Pak, jadi nanti bisa kalau pertanyaan lebih lanjut ke website kita aja. Nanti ada yang ada yang di chat itu bisa di chat di situ, nanti ada tim kita yang akan menghubungi Bapak atau Ibu. Oke, baik. Jadi dilihat dulu tergantung kebutuhan customer. Betul gitu sekali. Ya. Lagi-lagi kebutuhannya Kak. Jadi kita biasanya gali dulu kebutuhan mereka apa. Nah nanti baru kita bicarakan lagi, kita discuss dulu. Jika kita memang bisa support, kita akan lanjutkan. Gitu. Oke, baik. Kemudian ada trial gitu untuk uji coba dulu gitu. Untuk yang buat pelanggan yang baru gitu, atau calon pelanggan gitu ya? Iya, betul. Jadi memang sebelum kita lakukan instalasi, kita akan survei dulu Kak. Kita akan lihat dulu lokasi ini bisa tercover nggak sama jaringannya kita, entah itu by fiber optik maupun by wireless gitu ya. Nah setelah nantinya klien ini deal, klien ini jadi langganan dengan kita, nah kita akan berikan trial selama 3 hari. Nah, kenapa sih kok cuma 3 hari? Menurut kami trial walaupun 1 bulan, 1 tahun itu sama aja Kak. Kita tidak akan mengganti di settingan apapun, gitu. Jadi menurut kami di trial 3 hari itu menurut kami sudah sangat cukup, gitu. Baik. Kemudian yang ada tambahan? Baik. Kemudian untuk after sales service-nya seperti apa ini buat dari Wownet sendiri untuk customer? Ya, kita ada ini ya. After sales kita ada tim support kita, itu bisa di WA, bisa di telepon atau di email, dan mereka pun standby 24 jam, dalam artian benar-benar 24 jam, dan yang handle itu langsung orang support, orang networking, jadi bukan lagi call center. Tapi untuk layanan yang corporate atau enterprise, kita ada tim CRM yang juga akan selain itu juga akan menghandle kebutuhan mungkin ini aku kok gini ya, kenapa ya internetku seperti ini ya. Nah kembali lagi nanti akan ada assessment lagi, Pak ini kayaknya perlu ini nih, ini kayaknya perlu ini, karena ada juga namanya manajemen bandwidth. Kita akan mengatur bandwidth itu supaya nggak rebutan. Kita juga mungkin akan kasih solusi-solusi, misalnya gini, oh ini kayaknya perlu di failover, oh ini kayaknya perlu di load balancing atau macam-macam seperti apapun. Karena sekali lagi kebutuhan itu macam-macam, solusinya pun itu juga macam-macam. Tapi ada tim CRM juga dan tim support juga.
gitu sih untuk after sales-nya. Baik, maintenance itu biasanya dilakukan berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali gitu maintenance ke customer? Oke, kalau untuk maintenance sendiri kita lihat dulu Kak, maintenance-nya seperti apa. Kita perlu lihat dulu di posisi kliennya, entah itu dari perangkat ataupun dari monopolnya. Selama tidak ada gangguan, kita tetap akan melakukan ini ya, discuss dengan klien dulu, kira-kira butuh nggak nih di maintenance. Tapi kalau di BTS kita akan lakukan selama 1 bulan sekali Kak. Gitu. Baik. Ya, masih ada satu sesi lagi. Siap. Kita break lagi ya. Tetap bersama kami Mitra Bisnis, kami kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Pojok Bisnis dipersembahkan oleh WOWnet. Ya, Mitra Bisnis masih di Pojok Bisnis bersama WOWnet. Ini adalah sesi yang terakhir ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung dengan Pas FM di Pojok Bisnis sore hari ini, bertanya seputar WOWnet, Anda bisa langsung join sekarang, masih ada sedikit waktunya di 0812 1-nya 4 kali 043 ya. Sekali lagi di 0812 1-nya 4 kali 043. Ada tadi sudah dibahas seputar after sales, kemudian keunggulan, maintenance juga. Ada banyak sekali yang sudah disampaikan sama Pak Berce dan juga Mbak Mila tadi. Untuk bulan ini ada promo menarik nggak nih buat customer ini? Barangkali ada yang spesial karena ini momennya Lebaran gitu. Iya. Nah, gimana nih? Karena gini ya, kita sekali lagi karena kita custom, jadi apa yang kita perlu lakukan adalah survei lokasi dulu, karena kita menggunakan mainly sebagian besar itu dengan antena wireless. Nah, nanti setelah kita ke cover, nanti tuh bisa nih nanti ngobrol sama salesnya, nanti bisa kita kasih diskon 30% bisa. Wow. Nah, 30%. jadi nanti bisalah ngobrol sama kita, tapi saya nggak bisa kasih dulu. Kenapa? Karena emang tergantung lokasi. Karena hasil survei juga. Bahasa Jermannya tuh tiwas deal dada nggak cover, kan kecewa gitu ya. Jadi mohon maaf untuk sekarang mungkin saya nggak bisa kasih secara gamblang, tapi nanti bisa nih sama tim sales sama Mbak Carmila itu nanti bisa kita kasih diskon. Oke, gitu. baik. Ada kok diskonnya, ada pasti. Gitu. Dan tapi yang pasti tadi itu gratis CCTV tadi ya. Yes. Betul sekali Kak. Jadi sudah 2.500.000 untuk biaya pemasangan instalasinya dan biaya untuk pelangganannya 799 untuk yang up to 30 ya. Betul Iya. sekali Kak. Oke, kalau yang tadi up to 50 di 1.199. Kemudian setupnya tetap 2,5 juta. Baik, gratis CCTV tadi Gratis ya. CCTV. Nah, kemudian untuk ini itu untuk prosedur pemasangannya seperti apa, Mbak Mila? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, kembali lagi, jadi apabila klien ini sudah cocok dengan harganya kita, kemudian hasil surveinya juga sudah jelas, maka dari itu kita akan koordinasikan dengan tim teknis Kak untuk jadwal pemasangannya. Nah, nanti kita akan infokan kepada klien untuk instalasinya itu biasanya kita lakukan di pagi hari sekitar jam 10 sampai jam 12 siang, nggak butuh waktu yang lama, hanya sekitar 2 jam aja. Nah, nanti kita pasangkan tuh monopol setinggi 3 meter maksimalnya. Kemudian kita pasangkan antena, kita menggunakan Ubiquiti. Kemudian kita tarikan kabel sampai ke router. Nah, kita pinjamkan atau kalau untuk layanan broadband kita berikan Kak routernya itu kepada klien. Jadi ini apabila terjadi kerusakan atau terjadi trouble gitu ya, nanti itu menjadi tanggung jawab klien. Berbeda dengan layanan dedicated, apabila router atau antena mengalami kendala, itu nanti bisa kita replace yang baru. Gitu Kak. Nah, nanti setelah routernya itu up, internet sudah jalan, kita akan trialkan selama 3 hari gitu. Kemudian baru ada invoice yang terbit gitu. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih jangkauan marketnya sebetulnya kalau WOWnet itu sudah sampai mana ya Pak Berce? Ini ya, jangkauan coveragenya ya. Untuk sementara kita ada kurang lebih 13 BTS, terutama di Surabaya, di Gresik juga ada, dan Sidoarjo. Gitu sih. Tapi kalau untuk fiber optik kita secara umum seluruh Indonesia bisa, karena zamannya sekarang ini zaman kolaborasi. Kita ini nggak bisa solo dan memusuhi banyak ASP nih, gitu kan, nggak bisa. Kita zamannya kolaborasi,
nanti kalau umpamanya di luar Jawa Timur kita akan kolaborasi dengan ISP yang di lokal juga. Betul. Nah, tapi kalau untuk fiber optik secara umum di Jawa Timur kita udah bisa cover gitu sih. Ini masing-masing kan sebetulnya ada kelebihan, ada kelemahannya ya. Iya. Yang BTS gitu tadi sama yang fiber optik. Fiber optik, ya. Nah, ini lebih kalau untuk yang bisnis gitu lebih nyaman yang mana nih? Ya, ini pertanyaan sangat bagus sih. Jadi sebenarnya kelemahan dari wireless itu sekali lagi karena dia itu gelombang. Jadi faktor X-nya tuh sangat banyak sekali. Cuaca gitu ya. Cuaca, pohon itu aja udah bisa ini sih. Gedung-gedung gitu. Itu bisa Kak. Jadi itu akan sangat mengganggu sih. Nah, tapi kalau untuk fiber optik dia kalau udah kena FO-cut, karena sekali lagi ya infrastruktur di Indonesia ini kan nggak ideal. Jadi bisa nih di Jawa Tengah itu ada FO-cut, itu bisa sangat mengganggu gitu sih. Nah, atau di mana daerah perusahaan gitu ya, dia kena FO-cut. Nah, jadi saran saya adalah ada dua media, satunya FO, satunya juga antena wireless. Jadi ada istilahnya tuh single point of failure. Kalau satunya ini cut, dia akan switch ke wireless. Saya info juga, kalau untuk paket yang up to broadband itu hanya dengan antena wireless, nggak bisa dengan fiber optik. Gitu. Yang up to broadband. Ya. Tadi kalau disampaikan sama Pak Berce tadi itu kan bisa di switch gitu ya? Ya. Itu ada tambahan lagi berarti? Oh nggak ada. Nah itu kenapa kita sangat custom. Karena kalau yang model seperti itu udah kelasnya enterprise, jadi harganya pun juga custom berbeda juga. Oke. Itu pun dilihat lokasinya ya Pak? Benar, iya. Itu pun dilihat lokasinya. Kalau misalnya lokasinya memang ada cukup banyak hambatan, cukup banyak halangan gitu ya, itu mungkin bisa diberikan dengan fiber optik atau apa gitu sih. Oke, baik ya. Kita sudah sampai di akhir perbincangan. Barangkali ada Pak Berce atau Mbak Mila mau menyampaikan sesuatu ke mitra bisnis dari apa yang kita perbincangkan sore hari ini? Kamila aja, silakan. Oke. Yes. Ini info aja sih ke teman-teman bahwa kenapa sih internet itu kok sangat penting untuk bisnis saat ini. Kembali lagi karena saat ini dunia itu kan sudah melek teknologi tuh. Betul. Jadi pastinya sangat dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan mensupport segala kebutuhan. Karena dengan adanya internet ini kita bisa lebih mudah dalam sharing promosi, produk baru, diskon dan lain-lain. Jadi tentunya buat teman-teman yang lain yang belum berlangganan dengan WOWnet bisa tuh teman-teman bisa datang ke website kita, bisa lihat-lihat dulu di www.wow.net.id atau bisa langsung email ke sales@wow.net.id atau bisa langsung nih call kita di 031 60002896 untuk tahu informasi lebih lanjut. Baik. Gitu. Atau datang langsung ke kantornya juga boleh ya? Boleh. Nanti bisa langsung ketemu dengan saya. Di Intilan ya? Betul, di Intilan Tower, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 lantai 10. Atau mengundang kita ke kantor, siap juga. Oh gitu, siap. boleh. Boleh kenalan juga. langsung jemput bola ya. Silakan. Baik. Betul sekali Kak. Iya, terima kasih banyak untuk Thank you waktunya. Kamila, terima kasih banyak sudah ada di Pas FM. Mudah-mudahan untuk libur lebarannya lancar ini ya. Dan support internetnya juga lancar ini ke mitra bisnis ya. Oke, baik. Terima kasih mitra bisnis untuk Anda sudah bergabung dengan Pas FM sore hari ini. Dan jangan lupa untuk ikuti kembali program Talkshow Pas FM lainnya. Evelenda selamat sore dan sukses untuk Anda. Baru saja Anda ikuti Pojok Bisnis dipersembahkan oleh WOWnet. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam Pojok Bisnis Pas FM berikutnya.